Oke, sudah membahas hukum-hukum aljabar, kita masuk ke contoh. Kita cek sini. Dari penerapan hukum-hukum aljabar boolean tadi. Oke, di sini kita diminta membuktikan bahwa kondisi yang pertama A ditambah A aksen B sama dengan A ditambah B. Oke, ini juga sama. Contoh yang kedua juga, dari bentuk A dikali A aksen ditambah B itu sama dengan AB. Itu bentuk dualnya adalah A ditambah A aksen B sama dengan A ditambah B. Oke, sampai sini bisa diikuti teman-teman? Ya, insya Allah bisa ya. Ya, ini tidak terlalu sulit ya, hanya merubah inputan dan operator operasinya. Jelas ya teman-teman? Oke. Terus semangat ya. Oke, kita di sini masuk selanjutnya di hukum-hukum aljabar boolean. Nah, ini kalau kita lihat ya di dalam hukum aljabar boolean ini sama dengan aksioma atau sifat di dalam postulat Huntington ya. Tadi postulat Huntington ada 5 ya, klosur ya, identitas, komutatif, distributif dengan komplement. Nah, di sini ditambahkan dari kelima tadi kita tambahkan ada bentuk yang lainnya ya. Di sini punya identitas itu sudah sama tadi bentuknya dengan sebelumnya. Nah, yang kedua di sini adalah ada hukum idempoten. Nah, idem agak berbeda tadi ya. Nah, hukum idempoten adalah dia akan ditemukan dengan operator biner tadi dengan dirinya sendiri. Contohnya, jika kondisinya adalah A ditambah A, itu hasilnya adalah A. Atau kondisinya A dikali A, ya A. Jadi dirinya sendiri, ini idem ya. Kurang lebih seperti identitas, cuman berbedanya adalah dirinya sendirinya itu hanya dikalikan dengan dirinya sendiri, baik di jumlah maupun dikali. Idem ya, idem sama ya, tidak berubah apa-apa. Yang ketiga hukum komplement. Ya, tadi sudah dibahas di postulat tentang sama teman-teman ya, kita lewati. Nah, kita bahas selanjutnya hukum dominasi. Nah, dominasi itu adalah ya lawan dari bentuk hukum identitas ya. Misalkan ini kondisinya adalah yang pertama A dikali 0, ya hasilnya pasti 0. Ya, A ditambah 1, hasilnya pasti sama dengan 1. Nah, kalau kita lihat bentuknya itu berlawanan atau menyerupai dari bentuk hukum identitas tadi ya teman-teman. Selanjutnya hukum yang kelima adalah hukum involusi. Involusi itu adalah double negasi. Ya, sama, negasi dinegasikan. Jadi kembali kepada dirinya sendiri. Ini ada aturannya. Misalkan A aksen diaksenkan kembali, ya hasilnya A. Ini sudah dibahas sebetulnya sebelumnya. Oke, yang keenam adalah hukum penyerapan. Ya, yang kan penyerapan adalah absolut penyerapan. Kita lihat di sini bentuknya adalah permainannya adalah aturan mainnya. Jika A ditambah dengan A dikali B itu sama dengan A. Yang kedua adalah jika A dikali A ditambah B sama dengan A itu sendiri. Nah, nanti biar lebih jelas kita lihat ke soal nanti. Tapi seperti inilah hukum aturan dari penyerapan. Yang ketujuh hukum komutatif. Nah, hukum komutatif sudah kita bahas sebelumnya di postulat Huntington sama persis. Yang ke-8 adalah hukum asosiatif. Nah, ini tidak ada tadi dalam postulat Huntington ya. Kita bahas sedikit. Di sini adalah bentuk awalnya adalah jika diberikan 3 inputan A, B, C, maka A ditambah B ditambah C itu sama dengan A ditambah B ditambah dengan C. Selanjutnya teman-teman ya, tadi baru kita bahas sampai dengan hukum-hukum aljabar boolean ya, yang nomor 8 yaitu asosiatif. Ya, kita kembali lagi ke nomor 8 ya, saya jelas sedikit ya tentang hukum asosiatif. Oke, hukum asosiatif itu kurang lebih adalah pengelompokan, asosiasi sederhananya. Maka kita lihat di sini bahwa kondisi awal bentuknya adalah jika diberikan 3 variabel A, B, C, nah maka kita lihat bahwa A ditambah dengan hasil B ditambah C, A ditambah B tambah C, maksudnya itu akan sama dengan A tambah B ditambah dengan C. Itu akan sama. Nah, kalau kita lihat di sini adalah pengelompokannya. Yang di sisi kiri adalah output dari B ditambah C ditambah dengan A,
Sedangkan output yang sebelah kanan adalah A ditambah B baru ditambah dengan C. Ini namanya asosiasi atau asosiatif. Ya, pengelompokan saja. Yang kedua juga sama jika kondisinya adalah operatornya perkalian. Ya, juga sama A dikali dengan B kali C sama dengan AB dikali dengan C. Itu kan sama, hanya beda di dalam operatornya saja. Oke, bisa pahami ya? Oke, selanjutnya adalah hukum distributif yang ke-9. Ya, ini hukum distributif ya, hukum ke-9. Ini sudah juga sama kita bahas tadi di awal, yaitu tentang di dalam aksioma postulat Huntington. Oke, selanjutnya adalah hukum yang 10 adalah di dalam aljabar Boolean ada namanya hukum De Morgan. Nah, ini agak keren namanya De Morgan ya. Tapi sebetulnya ini dasar dari penerapan dari operator biner dengan uner atau aksen tadi. Kita lihat di sini ya, yang pertama kondisi awal adalah bentuknya adalah jika A ditambah B itu diaksenkan. Maka di sini bentuknya dalam kurung A ditambah B diaksenkan. Jadi A ditambah B dulu baru diaksenkan. Ya. Itu akan sama dengan A aksen dikali B aksen. Nah, agak beda berubah bentuk nih. Di sebelah kiri posisinya adalah operatornya plus dan sebelah kanan itu hasilnya operatornya adalah kali. Tadi De Morgan tadi ya, hukum negasi. Yang kedua adalah kondisi di mana juga sama, cuman operator berbeda, dikali. AB aksen itu akan sama dengan A aksen ditambah dengan B aksen. Nah, jadi bentuk seperti ini namanya bentuk De Morgan, teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Oke, yang terakhir adalah hukum 0 dan 1 ya. Hukum Boolean 0 dan 1. Ya, ini sebetulnya hanya komplement ya. Kita lihat di sini bahwa 0 diaksenkan akan menghasilkan 1. Sebaliknya juga jika 1 diaksenkan hasilnya 0. Maka tadi hukum 0 dan 1. Jadi inputnya 0 dan 1 dan sebaliknya juga 1 dan 0. Oke. Sampai sini tidak terlalu sulit ya teman-teman ya. Dan insya Allah bisa kita ikuti ya sama-sama. Oke, sudah membahas hukum-hukum aljabar, kita masuk ke contoh. Kita cek sini. Jadi penerapan hukum-hukum aljabar Boolean tadi. Oke, di sini kita diminta membuktikan bahwa kondisi yang pertama A ditambah A aksen B sama dengan A ditambah B ya. Dan bentuk dualnya juga sama ya. A dikalikan A aksen tambah B sama dengan AB. Apakah benar? Nah, kita lihat di sini nih bahwa untuk kondisi A ditambah A aksen B itu kita cek apakah benar dengan hasilnya A ditambah B. Jadi kita operasikan, kita proses adalah yang sebelah kiri sama dengan tadi ya, yang lebih kompleks. Karena yang sebelah kanan A tambah B itu sudah sederhana ya. Jadi yang kita operasikan ada A ditambah A aksen B. Yang kebalik ya teman-teman, yang kita sederhanakan yang kompleksnya. Maka kita operasikan dengan hukum tadi yang sudah ada, hukum aljabar Boolean. Di sini yang kita tampilkan bahwa A ditambah A aksen B itu akan sama dengan A ditambah AB ditambah A aksen B. Nah, bentuk seperti ini dia menggunakan namanya hukum penyerapan tadi, absorb. Ya, jadi diluaskan lagi. Nah, berubah bentuk kan teman-teman. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa kita gunakan hukum asosiasi atau asosiatif, pengelompokan. Jadi awalnya A ditambah AB ditambah A aksen B akan menghasilkan A ditambah AB ditambah A aksen B. Ya. Jadi yang mengelompokkan yang sebelah kanan sekarang. Ya. Oke, selanjutnya kita hukum distributif kita gunakan, maka yang sama kita keluarkan akan menghasilkan bentuk A ditambah A aksen dikali dengan B. Jadi dalam kurung adalah A ditambah A aksen B. Kenapa? Di tahap sebelumnya bahwa di dalam kurung itu adalah AB ditambah A aksen B. Nah, jadi yang sama adalah B-nya. A-nya berbeda, satunya A aksen. Makanya B-nya dikeluarkan. Maka disebut hukum distribusi. Ya. Selanjutnya menggunakan hukum komplement. Jadi berubah bentuk jadi A ditambah 1 dikali B. Nah, kok awalnya A ditambah A aksen jadi 1? Nah, di sini menggunakan hukum komplement teman-teman. Ya, bahwa apa? Jika A-nya 0, maka A aksennya 1. 0 tambah 1 hasilnya pasti 1. Maka A ditambah A aksen sama dengan 1. Maka berubah jadi A ditambah 1 dikali dengan B. Nah, kita operasikan bahwa 1 kali B itu hukum identitas. Maka 1 kali B atau 1 kali A sama dengan A atau B itu sendiri. Maka berubah jadi sama dengan A ditambah B. Nah, kita lihat di sini bahwa benar bahwa teman-teman soalnya apa? A ditambah A aksen B akan sama dengan A ditambah dengan B.
Oke, terbukti teman-teman? Mudah kan? Insya Allah bisa ya. Oke, yang kedua juga sama. Ya, ini sama. Hanya saja ini bentuk dual dari yang pertama. Ingat tadi dual ya. Dual itu adalah hanya merubah operasinya, yaitu biner, baik jumlah dan kali, dengan inputannya 0 dan 1. Tapi tidak merubah unernya atau komplemennya. Ya. Terlihat tadi soal nomor 1 adalah A ditambah A aksen B itu berubah menjadi A tetap A tambah jadi kali, aksen tetap aksen, dikali B menjadi plus B. Nah, sama dengan A tambah B awalnya menjadi A kali B. Nah, jadi otomatis kalau yang awalnya benar, otomatis dualnya juga benar. Bahwa sama ya, hanya beda bentuknya saja. Oke, jelas ya teman-teman? Tadi membuktikan itu tidak harus secara menyeluruh ya. Bisa juga kita menggunakan prinsip dual tadi. Tapi kalau mau lebih detail sama dengan langkah ini soal pertama tadi. Oke, jelas ya teman-teman? Oke, dari bahasan tadi awal, dari definisi ya, dari aksiomanya, dari sifat-sifatnya, dari contoh dan dari hukum-hukum tadi penerapannya. Nah, sekarang kita masuk ke di atasnya, yaitu ada fungsi. Nah, tadi bagiannya itu variabelnya, sekarang kita bahas fungsi boolean. Nah, namanya fungsi adalah gabungan dari beberapa variabel yang membentuk suatu persamaan tertentu. Nah, di sini fungsi boolean disebut juga sebagai fungsi biner. Jadi, ini merupakan suatu pemetaan dari boolean B pangkat N ke B. Ya, boolean biasa. Jadi, dari bentuk persamaan menjadi suatu output 0 dan 1. Oke. Melalui operasi boolean, kita membentuknya atau menjelaskannya dengan cara fungsi itu adalah B pangkat N menuju B. Yang di dalam hal ini, B pangkat N adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut. Ya, ganda ya di dalam daerah asal yaitu B besar atau boolean. Oke, jadi persamaan nanti larinya outputnya adalah hasilnya 0 dan 1. Oke. Sini kita lihat langsung biar lebih jelas teman-teman. Nah, di sini ada diberikan fungsi boolean adalah f x, y, z. Jadi kalau lebih singkat f x, y, z. Ya, ini adalah variabel atau input yang diberikan adalah x, y, dan z. Nah, bentuknya di sini adalah boolean. Ingat tadi, boolean itu hanya berlaku hukumnya operatornya hanya jumlah atau kali. Nah, di sini kita lihat bahwa x, y, z artinya x kali y kali z ditambah x aksen kali y ditambah y aksen kali z. Jadi kalau lebih sederhana ya bicaranya atau menjelaskannya adalah fungsi x, y, z itu sama dengan x, y, z ditambah x aksen y ditambah y aksen z. Jadi nggak perlu dikatakan dikali, nggak usah ya, karena sudah paham bahwa di sini kali tidak perlu ditulis. Jadi kalau ada AB artinya A dikali B ya dalam batasan bentuk boolean. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Selanjutnya, kita saksikan video Profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System.
Faculty of Economics and Business with 2 study programs, Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs, English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia.